Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu kita bersama berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau berkuasa atas firman-Mu, membuat kami hidup setia dengan kehendak-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk memikirkan satu hal yang ini keseharian kita selalu alami, yaitu tentang kekhawatiran. Khawatir kalau akan terjadi begini, khawatir kalau nanti akan begini, begitu, dan seterusnya. Nah, kali ini akan saya bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasal 12, ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak sekali orang yang menghabiskan energinya, menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang sekiranya itu dapat menutup semua yang menjadi kebutuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara, benar bahwa orang mengalami itu, membutuhkan banyak hal. Tetapi apa yang Tuhan inginkan kepada kita, yang walaupun kita menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup ini, tetap Tuhan menginginkan agar kita bersandar kepadanya, tidak pada perhitungan-perhitungan kita manusiawi belaka. Karena toh semuanya itu di atas segala-galanya hanya Tuhan sendiri yang menentukan. Kita bisa saja berencana melakukan ini itu dengan pertimbangan kita yang kita duga sudah matang, dan akhirnya tidak terwujud karena memang sesungguhnya kita tidak berkuasa atas segala sesuatu, dan segala sesuatu yang boleh terjadi dan kita terima hanya atas karena kehendak Allah sendiri. Oleh karena itu kita bisa memiliki waktu untuk akrab dengan Tuhan, untuk mengenal kebaikan Tuhan, untuk belajar mencari rencana dan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan kemudian Tuhan Yesus menolak pertimbangan manusiawi untuk segala sesuatu yang dipikirkan manusia. Tidak. Tetapi apa yang kerap kali kita cemaskan untuk hidup ini sebenarnya toh bukan pada wilayah kita. Bahwa kita hanyalah umat yang menerima saja apa yang hendak Tuhan nyatakan bagi hidup kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berlelah karena sudah menghabiskan banyak hal, dan kita sudah menghabiskan waktu serta tidak sedikit segala sesuatu yang boleh kita perhitungkan. Tetapi semua yang menjadi perhitungan-perhitungan kita itu, jika dibandingkan dengan perhitungan Allah, menjadi sangat tak sebanding. Oleh karenanya memang bahwa kita diajar untuk mengikuti bagaimana cara Allah menghitung segala sesuatu yang kita terima, dan apa yang kita terima dari Tuhan itu ternyata menjadi luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka perenungan kita pada saat ini, kita diajak untuk tidak perlu cemas dan khawatir dalam menjalani hidup ini. Toh hidup ini juga Tuhan yang memiliki. Hidup dan bahkan mati kita, Tuhan yang memiliki. Karena itu, mari kita mengikuti saja bagaimana cara Tuhan itu berkehendak kepada kita semuanya. Dan pastinya, jika kita dibandingkan dengan burung yang tidak menuai, tidak menabur, tidak memiliki lumbung, itu pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi manusia, dan manusia yang begitu tinggi nilainya. Jangan pernah bahwa kita menganggap bahwa kita ini tidak memiliki arti apa-apa. Bisa keliru, karena Tuhan memperhitungkan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita ini diperhitungkan Tuhan. Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan sendiri, mengalahkan burung-burung, sehingga burung-burung itu bisa lestari hidup. Apalagi kita, nyawa kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempercayakan bahwa hidup ini boleh terselenggara karena segala rahmat Allah saja. Kita bisa menikmati bahwa pertolongan Tuhan melampaui dari harapan kita. Apa yang diberikan kepada kita melebihi dari apa yang kita gambarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup ini bagaimanapun juga harus kita tempatkan di dalam cara Allah merancang segala sesuatu yang indah untuk kita. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan itu untuk kita semuanya. Kalau Bapak, Ibu memiliki persoalan, dan persoalan itu sebesar kapal besar, tapi berkat Tuhan disediakan seluas samudera, dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Selamat menjalani hidup tetap setia di dalam cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sejenak kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah hidup kami letakkan di tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami dapat hidup dengan damai. Tak lagi kami ditekan oleh kekhawatiran, dan kami dibayang-bayangi oleh ketakutan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.